Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Iya, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwasannya kita ini semuanya disebut anak-anak Allah. Amin. Yang merasa dirinya anak Allah atau juga pada umumnya disebut anak Tuhan. Angkat tangannya. Iya. Kita anak Tuhan ya. Nah, nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu Saudara-saudara, kriteria anak Tuhan itu harus kita ikuti. Jangan hanya kita katakan saya anak Tuhan, saya anak Allah. Tetapi realita kehidupannya di balik itu bukan disebut anak Tuhan, anak Allah. Jadi saya akan terangkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwasanya kita ini anak-anak Allah. Dari perjanjian lama dan juga dari perjanjian baru, anak Allah itu sudah dijelaskan di Alkitab. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Di Kejadian 6, kita lihat ayat ini, Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Mari kita lihat Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Kita baca ayat ini bersama-sama. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang selanjutnya yang genap. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat 4 bersama. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di dunia, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Bapak Ibu, perhatikan ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Ada perkataan anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Ya, coba tampilkan judul khotbah pada hari ini biar boleh dicatat supaya Bapak Ibu Saudara dapat topik, isinya juga akan dapat. Ya, kita baca bersama-sama. Yang bahasa Indonesia saja ya. 1, 2, 3 ya. Otoritas sebagai anak-anak Allah. Cukup situ saja. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Bnei Ha Elohim. Itu bahasa Ibraninya. Kalau bahasa Inggrisnya, the sons of God. Nah, siapakah yang disebut anak-anak Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Perjanjian baru itu anak Allah itu disebut teknon dan huios. Nanti akan ada penjelasannya supaya kita lebih memahami siapa saya sebenarnya di hadapan Tuhan yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, di pasal 6 kejadian ini ya dari ayat 1 sampai 4. Saya enggak berbicara nanti panjang lebar tentang anak raksasa atau bagaimana. Saya hanya kutip di ayat 2 dan 4 yang mengatakan ada sebutan anak-anak Allah. Nah, pertanyaan bagi kita sesungguhnya ini menjadi pertanyaan yang besar. Siapakah yang dimaksud anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 2 dan sampai ayat 4 ini? Nah, ada dua pemahaman dan tafsiran. Ya, kalau Alkitab salah menafsirkan Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya tidak membawa keselamatan. Ya, kalau salah memahami kebenaran firman Allah, maka Alkitab berkata itu disebut
bidat. Bidat. Nah, pemahaman yang pertama bahwasannya anak Allah yang dimaksud sini adalah malaikat katanya. Malaikat, ya. Berdasarkan dalam kitab Ayub 1 ayat 6 atau Ayub 2 ayat 1 saya baca, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ada perkataan anak Allah, predikat gelar itu diberikan juga kepada malaikat. Dan iblis tidak diberi gelar anak Allah. Jelas kitab Ayub berkata demikian tadi. Ayub 1 ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah, itu malaikat menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Iblis juga datang, tetapi gelar predikat anak Allah tidak diberikan kepada iblis. Nah, yang jadi pertanyaan atau pembahasan kita dalam khotbah pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, siapakah sesungguhnya anak Allah di Kejadian 6? Ya, ayat 1 sampai 4, Bapak Ibu. Nah, kalau diselidiki dikatakan itu malaikat, Bapak Ibu Saudara, ini sudah tafsiran yang tidak benar. Ya, coba karena waktu kita sangat terbatas tampilkan dulu mengapa malaikat tidak bisa menikahi manusia, dan ayat ini tidak menunjuk kepada malaikat. Ya, nanti akan saya jelaskan. Pertama, dalam Kejadian 1 ayat 28, Bapak Ibu bisa baca sendiri, ya. Di situ Bapak Ibu Saudara, mandat ya, mandat untuk beranak cucu. Alkitab mengatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi malaikat tidak pernah menerima mandat untuk beranak cucu. Itu alasannya mengapa dikatakan malaikat tidak akan pernah bisa menikahi manusia, karena mandat untuk beranak cucu hanya diberikan kepada manusia sejak Adam dan Hawa hingga sekarang ini. Dan perbedaan anatomi kita dengan anatomi malaikat dengan anatomi binatang itu jauh berbeda dan tidak akan pernah sama. Anatomi manusia, anatomi binatang itu bisa beranak cucu, tetapi malaikat tidak pernah beranak cucu. Dan jumlah malaikat sejak diciptakan tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Jumlah malaikat waktu diciptakan mungkin berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Ya, itu diciptakan sedemikian adanya, mereka menjadi makhluk malaikat tersebut dan tidak akan pernah bisa bertambah dan tidak akan pernah bisa berkurang. Tetapi manusia dari 2 bertambah 4, dari 4 bertambah 8, dari 8 bertambah 16, dari 16 bertambah 32, sampailah sekarang ini. Jadi mustahil malaikat bisa menikahi manusia. Amin. Dan alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus berkata dalam Matius 22, dimulai ayat 29 sampai 30 berkata, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Bagaimana mungkin dikatakannya? Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ini membuktikan Yesus berkata malaikat di sorga tidak ada terjadi pernikahan, kawin dan mengawinkan. Maka Yesus mengatakan, kamu sesat. Kamu sesat. Mana mungkin malaikat bisa menikahi manusia dan kawin-mawin dengan manusia. Kamu sesat. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemahaman ini kalau ada mengatakan ya, selain manusia juga Tuhan menciptakan manusia yang lain. Karena muncul pemahaman teolog mengatakan ya, Kain anaknya si iblis. Pemahaman ini ada beredar ya, pengajaran ini ya, dia menggunakan simbol lambang Raja Wali begitu ya. Memang banyak ya
simbol-simbol Raja Wali dalam tim ministry gereja apapun, tapi saya ambil contohnya gereja tersebut menggunakan simbol lambang Raja Wali, ya, Raja Wali. Nah, mereka mengaku pendiri mereka itu adalah nabi. Nanti kalau saudara dengar itu, saudara jangan terima pengajaran demikian. Salah satu isi pengajarannya bahwasannya Kain itu hasil pernikahan antara iblis dengan Hawa, maka lahirlah Kain. Kain disebut anak dari si jahat. Benar atau salah? Salah ya? Itu udah muncul Bapak Ibu. Hati-hati kita jebakan tersebut. Jadi kalau kita pegang firman Allah, tidak akan pernah malaikat bisa menikahi manusia. Titik. Tidak perlu koma-koma lagi. Titik kata Alkitab. Gak perlu bimbang lagi. Titik. Yesus mengatakan manusia pada waktu dibangkitkan akan sama seperti dengan malaikat. Tidak menikah, tidak kawin dan mengawinkan. Amin. Ya. Alasan yang ketiga dalam Kisah Para Rasul 17. Satu ayat ini coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 17 ayat 26, 1, 2, 3 ya. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Bapak Ibu Saudara boleh tanda di situ dari satu orang. Dari satu orang. Dari satu orang. Kalau bahasa Inggrisnya one blood. Satu darah. Kita semuanya satu sumber dari satu orang. Siapa namanya? Adam. Adam pertama. Adam pertama. Ya, dari satu orang Adam, Bapak Ibu Saudara, maka diambil secara kuasa Tuhan. Adam rusuknya diambil. Kalau bahasa pengetahuan sekarang disebut cloning. Cloning, diambil bagian tubuh kita itu menjadi sama seperti kita, itu disebut cloning. Sudah ditemukan ya caranya dan teknisnya. Diambil sel manusia atau sel binatang, sudah dicoba domba ya tanpa ada perkawinan bisa diciptakan domba yang hidup. Itu namanya cloning. Nah, Adam diambil tulang rusuknya, maka Tuhan memberikan kehidupan. Dari tulang rusuk itu, maka terciptalah seorang perempuan. Haleluya. Adam pertama, Bapak Ibu Saudara pasti terkejut. Ya, pasti terkejut melihat makhluk yang satu ini gitu ya. Diciptakan satu lagi pasangan dalam kehidupannya. Maka Adam terkejut. Maka dilihatnya seorang wanita itu, wanita gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya, wow man gitu. Jadi ada ekspresinya begitu ya. Diciptakan Hawa. Dan dari Hawa lahir lagi siapa? Kain dan Habel. Bapak Ibu Saudara. Jadi dari Hawa dari mana? Hawa dari Adam. Dari satu orang. Maka Tuhan membuat lebih banyak lagi. Jadi tidak ada mungkin di luar manusia seperti kita manusia lagi. Kalau saudara belajar ya tingkat SMP, masa SMP itu ada namanya Pithecanthropus erectus ya. Pernahnya belajar SMP sejarah ya. Manusia purbakala. Manusia purbakala itu menurut teori Darwin berkata, manusia purba itu berasal daripada monyet. Dari monyet berevolusi terus menjadi manusia seperti kita. Nah pertanyaan, apakah betul saya berasal dari monyet? Betul? Enggak lah yo. Kita berasal dari Adam. Boleh Bapak Ibu Saudara kita belajar pengetahuan. Boleh. Tapi pengetahuan kalau enggak seturut dengan firman Tuhan itu menyesatkan. Membuat kita menjadi ateis. Salah satu ajaran ateis bahwasannya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan tidak percaya bahwasan manusia itu dari Adam. Mereka berkata, teori evolusi berkata dari makhluk sejenis monyet. Sementara kita adalah manusia berasal dari Adam. Jadi kalau ada seperti itu, saudara jangan bingung.
Oh itu manusia raksasa-raksasa, sama seperti kita, ditemukan di Jawa, ditemukan di Amerika, ditemukan di mana-mana, ada makhluk seperti itu. Pertanyaannya, apakah itu manusia atau bukan? Kalau saya mengatakan itu memang disebut manusia, karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia yang lain. Tapi kemungkinan besar karena makhluk-makhluk seperti itu, ada istilah makhluk terkena kutukan. Ya kita nggak tahu. Dan kalau saudara percaya lagi mengatakan ada alien, itu sudah sangat menyesatkan. Alien tidak ada. Karena Tuhan Allah berkata tidak ada makhluk yang bisa bertambah-tambah. Alien katanya bisa bertambah jumlahnya. Bisa mati saudara. Tidak. Itu bisa saja penyamaran malaikat iblis. Yang menyamar menjadi malaikat maksud saya. Iblis bisa menjadi menyamar seperti malaikat. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita berasal dari Adam ya, kita berasal dari Adam. Satu darah ya, dari darah Adam, kemudian dari Hawa terus sampai sekarang. Dalam Lukas 3 ayat 38, kita lihat dulu Lukas 3. Dapat ya? 1, 2, 3 ya. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Istilah di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, anak-anak Allah itu adalah umat pilihannya. Dari satu generasi sampai Israel, itu umat pilihannya. Dari Adam disebut anak Allah, Set anak Allah, siapa lagi? Enos anak Allah, Kenan anak Allah, Mahalael anak Allah, sampai Nuh anak Allah, juga ada dikatakan kutipan Henok, juga ada anak Allah, sampai Yusuf dan sampai Yesus, sampai kita sekarang nanti saya jelaskan di perjanjian baru, kita disebut anak Allah. Jadi pertanyaan dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4, siapakah yang dimaksud anak-anak Allah? Sudah jelas, Set adalah anak Allah. Ken bukan anak Allah. Ken tidak disebut anak Allah karena sudah membunuh adiknya Habel. Tidak punya predikat gelar anak Allah. Anak Allah terus digenerasikan kepada Set. Dan bertambah banyak jumlah generasi anak-anak Set. Bertambah juga jumlah generasi anak-anak Ken. Sehingga pada suatu hari anak-anak Set, anak-anak Allah melihat putri keturunan Ken. Maka terjadilah pernikahan campuran. Boleh menikah dengan seiman dengan tak seiman? Boleh? Tidak boleh. Kalau saudara baca 2 Korintus 6 ayat 14 itu, ya, itu sama sekali terang dengan gelap tidak dapat bersatu. Dan dampaknya ada. Dan itulah yang dikatakan anak-anak Allah adalah Set, bukan malaikat. Amin. Bukan malaikat. Nah, coba kita lihat hubungannya dengan perjanjian baru. Kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 45. Sudah ditemukan ya? 1 Korintus 15 ayat 45. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2 ya. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Kemudian, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang, perhatikan Bapak Ibu Saudara dengan teliti, ada perkataan Adam pertama dan Adam kedua. Adam pertama ini secara daging. Kita keturunan Adam pertama. Nanti ada hubungannya, kita juga keturunan dari Adam yang kedua. Adam pertama disebut adalah makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Adam yang kedua atau Adam yang akhir adalah menjadi roh yang menghidupkan. Makhluk yang hidup, roh yang menghidupkan. Ada beda ya, makhluk yang hidup dengan roh yang menghidupkan. Makhluk hidup. Saya makhluk hidup
Bapak Ibu Saudara adalah makhluk hidup. Adam pertama makhluk hidup. Tetapi Adam sebagai anak Allah bersama dengan istrinya mereka jatuh di dalam dosa. Ketika makan buah pengetahuan itu yang dilarang Tuhan, maka sekali-kali engkau makan, engkau akan pasti mati. Ketika mereka makan, maka matilah. Jadi kita adalah makhluk yang hidup, tetapi sesungguhnya kita mati. Di mana? Maka muncullah istilahnya bios. Muncullah bios. Bios itu artinya hidup tapi mati. Itu bios. Hidup tapi mati. Maka kalau saudara pergi ke bioskop, nonton bioskop, ya, gambarnya hidup, orangnya asli, ya, nampak kelihatan, ceritanya bagaimana, hidup, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi itu hanya layar lebar. Layar lebar sesungguhnya mati. Itulah kita. Maka dibutuhkan nanti kelahiran kedua. Kita disebut anak Allah. Nah, saudara-saudara, tapi Yesus roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan, bahasa Yunaninya itu zoe. Zoe itu artinya hidup dan hidup kekal. Tidak ada istilah mati di dalam kehidupan. Tapi bios, dia hidup tetapi juga disebut mati. Maka saudara-saudara, secara lahiriah kita ini terbatas mati. Sampai kapan? Mazmur 90 ayat 10, 70 tahun sampai 80 tahun. Tadi kita baca kitab Kejadian 6, ayat berapa tadi? Yang 120 tahun? Ayat 3, 120 tahun. Itu pilihan kita. Ya, memang ada yang sampai sedemikian rupa, tapi rata-rata 70, 80 tahun habis. Kalau saudara kenal, ya, kenal dengan Bapak Pendeta Dr. Mangapul Sagala. Ya, dia pakar teolog, dia dosen, dia pendiri sekolah teologi. Hari Sabtu kemarin meninggal dunia. Genap usia 66 tahun. Ya, banyak berkat yang terima dari buku-buku teologianya, dari dia sebagai dosen, ya. Tetapi kontroversinya adalah dia nggak suka karismatik dan Pentakosta, itu aja. Ya, nggak suka dia itu. Karena kalau dibahas nanti tentang bahasa roh, mukjizat, aduh, saya baca postingannya, aduh udahlah itu urusan dialah. Ya, saya komen pun saya jelaskan, ya mau terima nggak terima ya silahkanlah. Nah, genap di usia 66 tahun, hari Sabtu di tanggal 6 meninggal dunia. Ini membuktikan secara manusia, keturunan Adam hidup, tetapi suatu saat mati. Tetapi Adam kedua memberikan kehidupan dan kita hidup kekal bersama-samanya di sorga. Amin ya. Nah, jadi jangan sombong Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu hari kelak kita akan meninggalkan dunia ini. Gak tahu kapan. Bisa di usia muda, bisa di pertengahan usia, bisa di akhir usia, dan bisa mungkin mencapai 80, 90, ya silahkan. Tetapi semuanya itu kita pergunakan selama hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi maksud saya di sini bahwasannya Adam pertama tidak menjanjikan kehidupan yang kekal. Adam kedua menjanjikan roh yang menghidupkan. Apa kaitannya dalam perjanjian baru disebut anak-anak Allah? Ya, ini spesial bagi kita. Kita baca Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat ini sering memang kita baca, kita hafal, mungkin salah satu ada untuk anak-anak berliturgi, Bapak Ibu Saudara, tapi ingat maknanya sangat luar biasa. Saya baca ulang. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi apa? Kuasa. Diberi kuasa itu otoritas. Diberi kuasa itu apa Bapak Ibu Saudara?
otoritas. Bangga enggak? Siapa yang memberi? Roh Kudus yang memberikan otoritas. Kita sudah memiliki predikat gelar anak-anak Allah. Syaratnya apa yang pertama di sini dikatakan? Ya, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama siapa? Nama Yesus. Yang percaya dalam namanya. Namanya. Jangan saudara Bapak Ibu percaya nama di luar Yesus yang menyelamatkan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama di bumi ada pejabat-pejabat yang hebat ya. Mau Jenderal Sambo silahkan, hebat gitu ya. Gak apa-apa. Tapi nama di atasnya lagi ada nama lagi. Di atas nama Pak Jokowi yang berkuasa di bumi ada lagi nama. Nama. Filipi 2 ayat 9. Coba kita lihat. Di atas nama itu siapa dia? Ya. Oke, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lanjut. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi. Bertekuk lutut. Bertekuk lutut seperti Jepang kala perang. Lain berlutut. Lain berlutut. Bertekuk lutut. Tangan di kepala. Menyerah. Bertekuk lutut. Ya, biasanya udah bertekuk lutut, pihak yang menjajah berhak mau ditembak mati seperti ISIS ya. Itu bertekuk lutut. Ya, bertekuk lutut, orang-orang yang dibencinya bertekuk lutut dan tinggal tembak satu persatu. Dar. Bertekuk lutut, tidak boleh melawan dan tidak ada perlawanan, tidak akan bisa melawan. Itulah nama Yesus. Nama di atas segala nama. Siapa Bapak Ibu Saudara? Nama Yesus. Tapi era sekarang muncul pengajaran yang baru lagi. Nama Yahweh lah. Nama Yehuwa lah. Betul. Nama Yehuwa, nama di atas segala nama. Enggak betul. Yahweh yang menyelamatkan itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi jangan ada lagi pemahaman keselamatan diterima itu kalau kita terima Yesus plus nama Yahweh. Tidak Bapak Ibu Saudara. Yahweh bukan suatu nama seperti manusia yang diberikan kepada Yesus. Yahweh, Yehuwa merupakan ungkapan sang Halik menyatakan kepada Musa, siapa engkau? Tuhan gitulah ya, siapa engkau? Siapa namamu? Tuhan Allah berkata, aku adalah aku. Nah, dari segi bahasa Ibrani, maka diambil keputusan. Bisa saja kalau misalnya saya orang Batak, saya ambil keputusan namanya Debata. Kenapa rupanya? Itu keputusan kami, bangsa Batak. Misalnya, ya silahkan. Nah, dari segi bahasa Ibrani, maka bangsa Israel mempatenkan suatu nama, yaitu YHWH, yang seharusnya tidak bisa disebut dan dilarang untuk menyebutkan, ya. Tapi untuk mudah membacanya, ada berbagai versi. Yehuwa, Yahweh, Jehovah. Silahkan. Mau kita bilang Yehovah, Yahweh, silahkan. Tapi ingat konteksnya, kita berada dengan menggunakan bahasa Ibrani. Itu perjanjian baru. Perjanjian lama, perjanjian baru tidak lagi. Mau saya bilang Yesus itu Theos, Kurios. Yesus Kurios, atau Lord God, ya silahkan. Maka nama di atas segala nama itu adalah nama Tuhan Yesus. Dan dimaksud ayat ini Bapak Ibu Saudara, percaya ya. Percaya ini jangan anggap saudara enteng dan mudah sekali. Percaya sebagai kita anak Allah, kita ini anak Allah. Percaya. Percaya itu bukan percaya sekedar mengenal seseorang
yang kita ketahui, kita lihat contohnya presiden kita tahu dia adalah presiden kita. Pertanyaan, saudara percaya dengan Pak Presiden? Percaya. Pernah berkomunikasi? Enggak pernah. Pernah bersalaman? Kalau ada bersalaman, puji Tuhan. Ya, percaya ini kita sudah pernah mengalami hubungan dengan beliau. Itu percaya. Haleluya. Maka dalam bahasa Yunani percaya itu, punya hubungan itu adalah ginosko. Seperti seorang suami dengan seorang istri. Percaya. Itu percaya. Jadi jangan sebut anak Allah kalau kita masih ragu-ragu dengan Yesus. Ada yang ragu di sini? Gak ada ya? Percaya itu gak ada ragu-ragu dengan Yesus. Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Siapa pencipta langit dan bumi ini? Yesus. Tanpa ada keraguan sedikit pun atau keraguan 99% tidak ada. 100% kita percaya adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Ya, kita percaya punya hubungan dengan Yesus. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Yesus, itu bukan kategori percaya. Secara alkitabiah, percaya itu punya hubungan dengan Yesus. Nikodemus berkata demikian. Ya, Yohanes 3 ayat 3 dan 6. Ya, Yesus bilang, Nikodemus, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya kan? Nikodemus bingung. Loh, apakah aku harus masuk ke rahim ibuku? Nah, dia memahami adalah secara manusiawi, keturunan Adam. Ya. Ayat 6 berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh yang dilahirkan. Nah, yang memberikan kehidupan roh itu adalah Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi memang punya hubungan. Itu yang maksudnya percaya. Ketika kita punya hubungan dengan Yesus, roh kita ada kontak dengan Yesus. Amin. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ya. Maka kalau kita disebut anak-anak Allah, berarti siapa? Siapa panggilan Allah kita? Tentunya kita panggil adalah Bapa ya. Bapa, Roma 8 ayat 15. Coba buka Roma 8 ayat 15. Oke, kita baca bersama-sama 1-2 ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Istimewa sekali. Dari seluruh agama-agama tidak diberi kuasa menyebut Bapa itu Allahnya. Mau agama I, mau agama B, mau agama K, mau agama P, S, dan sebagainya. Mau aliran-aliran kepercayaan tidak berhak. Tidak ada otoritas, tidak diberi kuasa menyebut Sang Pencipta alam semesta ini dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Bangga enggak kita? Bangga dong. Sang Halik kita sebut Bapa. Karena roh yang diberikan bukan roh perbudakan, tapi roh yang diberikan kepada kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4:4 itu ya, yaitu Roh Kudus. Itu besar. Maka kita berhak menyebut Sang Halik, Ya Aba, Ya Bapa. Amin. Jadi yang melahirkan kita adalah Bapa. Yang melahirkan kita adalah Bapa. Nanti kelanjutannya lagi ya. Oke, coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ada kata di situ, karena itu dunia tidak mengenal kita. Tapi saudara baca di kalimat pertama ini ya. Lihatlah betapa besarnya
kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Tidak dikatakan betapa kecilnya kita, betapa sedangnya kita, tetapi betapa besarnya kita. Maka ayat muncul Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Betapa besar, berarti Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah itu mahal dan besar. Jangan pandang kasih karunia Allah itu betapa besar itu gratis cuma-cuma tanpa ada respon. Tidak. Anugerah yang diberikan Tuhan, ya, anugerah yang diberikan Tuhan yang sangat besar itu harus direspon. Kalau direspon itu disebut anak-anak Allah. Kalau tidak direspon itu bukan anak-anak Allah. Respon kita adalah ya betapa besar kasih Allah itu, anugerah yang diberikan sehingga kita disebut anak Allah, berarti kita pun responnya besar. Jangan responnya melet-melet. Ya, gereja sekali seminggu, ibadah yang lain tak mau diikuti, saudara, misalnya begitu. Kalau respon kita kepada Allah itu besar, saudara, apa yang diperintahkan oleh Bapa harus kita laksanakan. Amin. Ya. Apa yang dikatakan firman, kita harus respon. Nanti ada kaitannya. Apa yang disampaikan firman Allah, ini harus kita perbuat. Betapa besarnya. Ya, berapa harganya saudara-saudara? Yaitu seharga penebusan darah Tuhan Yesus. Nanti kita terima perjamuan kudus. Inilah bukti ya, betapa besarnya kasih Allah. Betapa besarnya kasih Allah sehingga kita disebut anak-anak Allah, Bapak Ibu. Nah, dalam 1 Yohanes 5 ayat 18, coba di ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat mencamanya. Ya, lahir dari Bapa oleh kuasa Roh Kudus. Kita lahir dari Bapa oleh kuasa Roh Kudus. Kita disebut anak-anak Allah. Kita dilindungi dari kuasa-kuasa si jahat. Menjamah saja, iblis, setan, roh jahat tidak bisa menjamah kita saja. Ya, karena kalau kita disebut anak Allah, kita sudah dilindungi. Otomatis Bapak Ibu Saudara, aura kita adalah aura ilahi, bukan aura begu, saudara. Kalau paranormal, para dukun, ya, itu auranya aura kuasa iblis. Sehingga kalau kita bertemu dengan mereka, kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan. Tapi kalau aura dari ilahi, itu hanya dimiliki oleh anak-anak Allah. Sehingga tidak bisa disantet, tidak bisa dipelet, tidak bisa diguna-gunai, karena kita disebut anak-anak Allah. Kita adalah menerima benih yang tidak berdosa. Ya, kita lihat 1 Petrus 1. Kita lihat 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 3, 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ingat ya, yang karena rahmat-Nya yang besar, bukan yang kecil, yang besar, telah melahirkan kita kembali. Ada benih yang diberikan kepada kita. Ayat 23, coba langsung ke ayat 23. Kita baca, 1, 2 ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Benih ya, saudara-saudara. Ada kata benih di situ. Nah, benih ini kekal. Yang maksud Tuhan, kita ini terima benih yang kekal. Benih yang abadi.
Jadi kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita menerima benih yang tidak akan pernah mati. Tapi benih itu muncul kehidupan. Roma 10 ayat 17 berkata, apa katanya? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Benih firman itu, kalau betul kita dilahirkan ya, kalau betul kita dilahirkan, benih itu ada dalam diri kita. Dan benih ini tidak pernah bisa dijamah oleh dosa. Daging bisa dijamah dosa. Artinya begini, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dilahirkan kembali, kita disebut anak-anak Allah. Benih ilahi itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Dan benih itu tidak bisa dijamah oleh dosa. Dan benih itu tidak akan pernah mati. Benih itu akan bertumbuh menghasilkan. Akan bertumbuh menghasilkan. Tetapi karena kita ini kodrat manusia, benih Adam masih ada dalam kehidupan kita. Benih Adam itu kodrat manusia kita yang berdosa. Yang kadangkala kita jatuh dalam dosa. Siapa sih sejak lahir baru gak jatuh dalam dosa? Pasti ada. Ya, pasti ada. Tetapi ada benih ilahi. Dari benih Adam yang kedua. Masuk dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita lemah. Ketika kita punya persoalan. Benih ilahi itu berbicara. Benih ilahi itu menyala-nyala berkata, anakku bertobatlah. Lakukan perintah Tuhan. Itu ada. Jangan ditolak. Itu benih. Benih ilahi itu ada setiap pribadi kita. Anakku rajinlah beribadah. Setialah baca Alkitab. Setia berbuat baik. Mengasihilah. Anakku ampunilah. Jangan lawan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu benih. Haleluya. Itu benih. Makanya dalam Lukas dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Lukas 8. Ayo Lukas 8 ayat 11. Nah kita baca ayat ini Bapak Ibu ya. 1, 2 ya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah. Sekali lagi katakan ya. Benih itu adalah firman Allah. Bersama-sama. 1, 2 ya. Benih itu adalah firman Allah. Ya. Kalau benih itu firman Allah, saudara-saudara, bertumbuh enggak? Bertumbuh. Benih firman Allah, satu-satunya benih yang tidak pernah mengalami kematian. Benih biji mangga, mati. Benih padi, mati. Benih apa saja yang ada di dunia ini, semuanya mengalami namanya kematian. Mati semuanya. Termasuk benih dari Adam. Kita ini benihnya Adam. Mati. Tetapi benih ilahi, firman Allah, tidak pernah mati. Haleluya. Makanya dalam Matius 20 berapa itu ya? Matius, kita bacalah Markus 4 itu ya. Markus 4. Di Markus 4 ayat 20, kita baca ayat ini. Markus 4 ayat 20. Dapat ya? 1, 2, 3 ya. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang bertumbuh enggak? Bertumbuh. Itu benih ilahi. Benih ilahi itu hanya jatuh ke tanah yang subur, yaitu anak-anak Allah. Kalau enggak bertumbuh, bukan anak-anak Allah. Saya bicara berdasarkan Alkitabiah. Kalau di pinggir jalan, bukan anak Allah. Di tanah berbatu-batu, bukan anak Allah. Di semak belukar, bukan anak Allah. Anak Allah itu ketika benih firman Allah dijatuhkan, aku meresponnya.
Aku mengerti. Aku melakukannya Tuhan. Bertumbuh 30. Proses. Gak langsung 100%. Enggak. 30. Bertumbuh lagi 60. Bertumbuh lagi 100 kali lipat ganda sampai sempurna. 100 kali lipat ganda itu saudara-saudara ketika Yesus datang. Kita disempurnakan 100% masuk surga. Amin. Itu proses. Ini sudah ikut Tuhan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya doa pun gak pernah, baca Alkitab pun gak pernah. Ikut ibadah pun mungkin ya. Sebulan sekali, udah bangga itu, udah bangga sekali. Ya, nggak pernah ikut ibadah mesbah dupa, nggak pernah ikut ibadah KPA, bangga sekali. Saudara, benih firman Allah ditaburkan di mesbah dupa, benih firman Allah ditaburkan di KPA, benih firman Allah ditaburkan dalam ibadah raya. Respon nggak kita? Kalau kita respon, itu disebut anak-anak Allah. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak merespon, itu anak-anak gampang. Notos, bahasa Yunaninya. Notos, anak-anak Allah disebut teknon dan huios. Teknon itu bermaksud artinya adalah generasi benih dari ilahi. Contoh, anak saya itu teknon namanya. Situmorang, itu teknon. Ya, teknon. Jelas, huios. Itu berbicara adalah ciri khas, karakter, sifat-sifatnya masuk gen ilahi. Gen ilahi ada dalam diri kita. Itulah anak-anak Allah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Itu disebut anak-anak Allah. Amin. Dari segi arti teknon dan huios. Itulah anak Allah. Tapi kalau notos, anak gampangan. Jadi jikalau Bapak Ibu saudara-saudara, ya, masalah tetap ada masalah. Problem tetap ada problem. Tapi anak Allah tidak pernah berkata, aku lemah, aku putus asa. Tidak ada kamus. Anak Allah tidak pernah langkahnya mundur. Ikut Tuhan tidak pernah mundur. Kalau mundur ikut Tuhan, itu notos. Itu bukan anak Allah. Tetapi anak Allah selalu maju 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Terus sampai pada panggilan Tuhan. Adakah tantangan? Ada. Kerikil kecil, batu besar, badai, tantang semua. Ada. Siapa sih mengatakan tidak ada ikut Tuhan ada tantangan? Ada. Pasti orang yang beribadah kepada Tuhan akan mengalami aniaya dan pencobaan. Apakah iman kita berdiri di atas pasir atau di batu karang yang teguh? Itu tergantung kita. Saya anak Allah, saya berdiri di atas batu karang yang teguh. Kalau datang badai sekalipun, hanya sekedar goyah, tapi tidak pernah jatuh meninggalkan jalan Tuhan. Jadi anak Allah itu Bapak Ibu Saudara tidak ada mundur, maju. Amin. Adakah tantangan? Ada ya. Rasa duka, silahkan kita berduka. Tapi duka itu tidak menghalangi saya untuk datang kepada Tuhan. Ya, rasa kecewa, ada rasa kecewa. Siapa sih gak pernah kecewa? Semua manusia pernah kecewa. Tapi kecewa itu aku lewati, buang kecewa itu. Ada rasa sakit hati? Ada. Kita manusia, keturunan Adam yang pertama ada. Tapi karena benih ilahi, Adam kedua, sakit hati. Tidak menghalangi untuk ikut Tuhan. Buang semua. Amin. Adakah masalah pekerjaan? Ada. Masalah pekerjaan. Biasanya gajinya besar. Tiba-tiba gajinya kecil. Ataupun makin merosot ekonomi. Apakah ini menghalangi anak-anak Allah? Ada pekerjaan yang menghalang apa? Pekerjaan masalah kita. Tinggalkan. Maksudnya jangan itu menjadi masalah kita mengikut Tuhan. Kalau notos, udahlah Tuhan. Gak ada Tuhan itu. Gak betul Tuhan itu. Orang gak percaya Tuhan diberkati. Dibanding-bandingkan. Perbandingan-perbandingan. Gak perlu perbandingan-perbandingan. Diri kita bandingkan dengan pribadi yang maha mulia. Amin. Itu ya.
Jadi tantangan, rintangan tetap ada Bapak Ibu Saudara. Hadapi semuanya. Ya, itu masalah pekerjaan, saudara-saudara. Jadi masalah itu ada, jangan membuat kita menjadi lemah. Tetap kita katakan, saya anak Allah, tetap maju sekalipun badai bergoncang, badai berlalu, aku akan hadapi. Ku mau cinta Yesus, kan gitu lagunya kan? Ku mau cinta Yesus. Bapak Ibu Saudara. Nah, satu ayat lagi yang terakhir. 2 Korintus 5, ayat ini sering kita dengar ya. 2 Korintus 5. Ayat 17. Mari kita baca ayat ini 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata ayat ini. Jadi, ada kata jadi, itu biasanya kesimpulan. Amin. Kata kesimpulan. Jadi, ya, siapa yang ada di dalam Kristus? Dalam Adam kedua. Di dalam Adam kedua. Sadar ya, kita di dalam Adam keberapa? Kedua. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Adam kedua ada dalam diri kita. Berarti kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru terus kita mengalami proses. Baru itu bukan ketika kita mengaku Yesus. Tapi seiring dengan waktu kita lakukan. Seperti pola tabernakel. Percaya, dibaptis, penuh Roh Kudus, setia beribadah dan seterusnya. Itu anak-anak Allah. Tetapi kalau sudah percaya mundur, itu notos, bukan anak Allah. Udah dibaptis tapi nggak sungguh-sungguh, itu akhirnya nanti mundur. Kalau nggak sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, kalau hanya dibaptis, nggak maju lagi, maju ke timur, ya, maju ke barat, Bapak Ibu Saudara, sana barat, sini timur ya. Saudara-saudara, itu bukan anak Allah. Jadi maju. Kalau saya sudah dibaptis, mentok, dibaptis saja, selangkah nggak maju. Itu kemungkinan besar akan mundur dan notos, anak gampangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ciptaan yang baru, definisinya supaya Bapak Ibu tahu, ya, definisi ciptaan baru ini, ya, boleh nanti kita sama-sama sebutkan ya. Definisi ciptaan yang baru ini adalah saya dilahirkan dari Bapa oleh kuasa Roh Kudus dan dari benih firman Kristus. Bisa diikuti? Oke, coba kita sama-sama bilang ya. Saya dilahirkan dari Bapa oleh kuasa Roh Kudus dan dari benih firman Kristus. Sama-sama, semua kalimat. 1, 2 ya. Saya lahir dari Bapa oleh kuasa Roh Kudus dan dari benih firman Kristus. Amin. Itu yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Sadar kita ini anak-anak Allah. Ingat, kriteria anak-anak Allah pasti maju terus, pantang mundur. Amin. Ya, kriteria anak-anak Allah, respon firman Allah. Setiap benih firman Allah yang jatuh dalam diri kita, itu disebut tanah yang subur. Tanah yang subur itu kriteria anak-anak Allah. Jadi saudara introspeksi, kalau saya terima firman Allah, gak ada hasilnya. Tuhan, aku bukan anak Tuhan, aku bukan anak Allah, tapi aku mau menjadi anak Allah. Kata Tuhan, kau harus bertumbuh, maka engkau disebut anak Allah. Tuhan, pertumbuhanku lambat. Masalah lambat, mau tidak, tapi ada pertumbuhan. Amin. Ya. Saudara jangan bilang, oh Pak, saya nggak bisa bertumbuh. Bisa 10, 20, 30, 40. Itu pertumbuhan kita, rohani kita kepada Tuhan. Haleluya.
karunia kita, talenta kita, potensi kita, apa yang kita miliki, ini bisa menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau tidak berbuat apa-apa, hanya sebagai penonton saja, maka kitab Yakobus mengatakan engkau adalah penipu, menipu dirimu sendiri. Itu bukan karakter anak-anak Allah. Tapi kalau kita mendengarkan benih firman Kristus, mari saya dan saudara kita sama-sama melaksanakannya. Amin. Ya, kita sama-sama melaksanakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang disebut anak-anak Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah selesai karena kita akan masuk perjamuan kudus. Haleluya.